Tuhan bersamamu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, siapa yang tadi malam dan pagi ini menonton sepak bola? Hari ini di seluruh dunia, di belahan benua, orang berbicara tentang hasil pertandingan sepak bola. Sedang berlangsung Piala Dunia. Banyak peristiwa terjadi. Salah satunya yang mengesan untuk adalah peristiwa kalahnya Jerman dari Ekuador 2-1 membuat berita besar. Tetapi untuk yang menarik bukan hasil pertandingannya, tetapi yang menarik adalah komentar orang terhadap yang dibuat oleh pelatih Ekuador setelah pertandingan. Begitu peluit ditiup tanda pertandingan selesai dan kemenangan Ekuador 2-1 atas Jerman, maka semua pemain Ekuador dan kemudian timnya lari menuju kepada pemain yang untuk berpelukan bersukaria. Tetapi pelatihnya dilakukan berbeda. Pelatih Ekuador bukannya lari kepada para pemain untuk memeluk mereka, tetapi berpaling menuju ke tribun tempat lain, kemudian menemui istri dan keluarganya berpelukan. Setelah itu pelatih itu ditanya, "Mengapa Anda melakukan itu dan apa yang Anda komunikasikan dengan istri Anda?" Jawabnya, "Kami tidak ngomong apa-apa." Lalu yang saya lakukan itu merupakan bentuk terima kasih saya kepada istri dan keluarga. Betapa dukungan diberikan oleh mereka. Betapa mereka telah berkorban karena saya meninggalkan negara saya, Argentina, untuk melatih tim Ekuador ini. Untuk dukungan, untuk cinta istri dan keluarga itulah maka selebrasi itu saya lakukan. Saudara sekalian, keluarga kembali dijadikan pusat perhatian. Keluarga
memiliki peran yang tidak kecil di dalam perjalanan karier seseorang, di dalam perjalanan dan pergulatan seseorang. Maka peran keluarga ternyata tidak luntur begitu saja dengan perkembangan zaman ini. Keluarga masih memiliki peran dalam kehidupan kita, kehidupan seseorang. Dan di antara peran yang dimainkan keluarga itu juga tentu saja terbentuknya karakter kita. Kita ini menjadi seperti apa, menjadi seperti siapa, juga tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan dampak perhatian dan peran keluarga kita masing-masing. Tetapi di atas semuanya itu, bahwa juga dalam keluarga kita juga terbentuk keutamaan hidup yang tidak bisa dilepaskan dari peran orang tua kita, peran keluarga kita. Salah satunya adalah keutamaan keramah tamahan. Keramah tamahan, bahasa Latinnya hospitalitas, bahasa Inggrisnya hospitality. Dasar kata dari hospitalitas adalah hospes, artinya tamu. Maka keramah tamahan tidak bisa dilepaskan dengan persoalan tamu. Tamu dalam pengertian orang asing. Orang asing dalam arti bukan lingkungan keluarga kita, tapi orang lain di luar lingkaran kehidupan kita. Maka keramah tamahan berkaitan dengan hidup orang lain, orang yang membutuhkan perhatian. Saudara sekalian, keramah tamahan dalam ungkapan yang berbeda juga digarisbawahi dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Nabi Elisa menerima keramah tamahan dari seorang ibu, seorang perempuan. Dalam perjalanan waktu, perempuan itu lalu mengenal bahwa tamu yang biasa dia jamu, orang asing yang biasa dia terima, diberi tumpangan di rumahnya itu ternyata seorang nabi, seorang utusan Allah. Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Pada mulanya, suatu dia menerima Elisa ini, ya karena dia orang dalam perjalanan, orang yang tidak dikenal, tapi orang yang tidak kenal diberinya tumpangan, dirawat, diberi kamar. Baru dalam perjalanan waktu dia mengenal bahwa yang dia terima ternyata seorang utusan Allah sendiri. Demikian juga kalau kita dengar pada apa yang kita dengar dari bacaan Injil hari ini. Bagaimana keramah tamahan itu diungkapkan secara lebih luas oleh Tuhan Yesus. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja pada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Inilah lukisan-lukisan bagaimana keramah tamahan itu dilukiskan dalam kitab suci. Praktek keramah tamahan dalam bentuk memberi tumpangan mencerminkan juga pengalaman iman dari orang-orang yang berani menyandarkan hidupnya kepada Allah. Kita mengenal pengalaman Abraham dan Sarah yang begitu lama menanti-nantikan kehadiran seorang anak tidak juga diberi. Pada suatu hari di perkemahan dia tinggal lewat orang asing. Lalu Abraham mengundang orang ini untuk dijamu makan. Lalu duduk ngomong di sana.
Kita juga mengenal bagaimana Tobit, orang yang sedang diberi buta matanya, memberi kenal, dituju oleh seorang dan diperlakukan dengan amat baik. Kemudian dalam perjalanan waktu, orang ini, tamu ini memperkenalkan bahwa akulah Rafael, utusan Allah. Maka pengalaman akan Allah yang hadir lewat orang-orang asing yang tidak dikenal, lewat orang-orang yang memerlukan pembantuan kita, tidak jarang merupakan tanda bentuk dari kehadiran Allah sendiri. Memberi Tuhan dilukiskan oleh surat kepada orang Ibrani dengan amat indah yang kata bunyinya begini: janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Bacaan pertama yang kita dengar sudah memberi contoh bagaimana perempuan itu memberi tumpangan kepada Elisa, tapi pada mulanya dia tidak tahu ini ada orang asing yang membutuhkan bantuan. Dia kemudian menawarkan tumpangan, memberi kamar, memberi makan. Barulah ia tahu di kemudian hari bahwa dia itu seorang utusan Allah. Dan utusan Allah sewaktu mulai dikenal oleh ibu itu, ia pun minta hamba untuk memanggil kepada dia. Lalu apa yang dikatakan? Pada waktu ini, pada musim ini, tahun depan, kamu sudah akan menggendong seorang anak laki-laki. Dan dalam bacaan pertama dikisahkan memang perempuan itu menantikan seorang gadang anak laki-laki di dalam masa tuanya. Abraham dan Sarah pun mengalami hal yang sama. Di masa tuanya, sewaktu harapannya sudah mulai menipis, di rumahnya dia memberi tumpangan kepada orang asing yang lewat. Lalu setelah makan, apa yang dikatakan tamu itu? Pada waktu yang telah ditentukan itu, Sarah istrimu, tahun depan aku akan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Maka ia tidak akan dilupakan sumbangannya kepada Tobit yang matanya buta. Apa yang terjadi setelah memberi bantuan kepada orang asing itu? Pada akhir perjumpaan, orang asing itu berkata kepada Tobit, aku diutus oleh Allah untuk menyembuhkan matamu, Tobit, dan aku juga menyembuhkan Sarah menantumu. Aku ini Rafael, satu dari 7 malaikat yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia. Begitulah buah dari keramah tamahan. Keramah tamahan kepada siapapun orang yang tidak kenal siapa dia itu, apa peran orang itu, tapi kita ingin berbuat baik, memberikan apa yang diperlukan. Dikatakan bahwa beberapa ternyata adalah utusan Allah sendiri yang hadir di tengah-tengah kita meskipun kita tidak mengenalnya. Dikatakan pada dalam bacaan Injil hari ini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara sekalian, lalu bagaimana keutamaan keramah tamahan itu dihidupi, dipraktekkan dalam kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga Kristiani. Semoga dalam kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga Kristiani, keramah tamahan ini bukannya sebentuk kewajiban sosial,
tapi merupakan perwujudan dari iman kita. Yesus yang mengajarkan kerahmat tamahan, Yahweh Allah yang menganjurkan kerahmat tamahan, semoga juga merupakan perwujudan dari iman kita sebagai murid-murid Kristus. Kita bisa menerjemahkan kerahmat tamahan itu dalam berbagai macam bentuk dan pengalaman. Kalau kita bertanya kepada Bapak Ibu, para pasutri yang akan mengadakan penyegaran janji perkawinan, mereka ini entah yang sudah 34 tahun hidup berkeluarga, entah yang baru 3 tahun hidup berkeluarga, pasti sudah memiliki pengalaman-pengalaman bagaimana mereka menerjemahkan kerahmat tamahan itu di dalam kehidupan mereka. Mereka pasti punya kisah, punya pengalaman bagaimana mereka menanamkan kerahmat tamahan itu dalam diri anak-anak mereka, atau mereka sendiri menerjemahkan kerahmat tamahan itu sebagai bentuk upaya mereka untuk menyuburkan relasi ikatan cinta kasih antara suami istri itu. Pastilah mereka bisa bercerita, pastilah mereka bisa memiliki berbagai macam cerita, pengalaman-pengalaman itu. Kita pun sebagai anak-anak, sebagai keluarga pasti juga memiliki kisah-kisah, atau kita yang dipakai oleh Allah sebagai utusan untuk membantu orang lain, ataupun kita yang menerima anugerah dari Allah karena kita telah membantu orang lain. Kerahmat tamahan bisa diwujudkan dalam berbagai macam bentuk kebaikan kita kepada orang lain. Saudara sekalian, himbauan Tuhan Yesus dalam Injil pada hari ini kiranya merupakan sebentuk panggilan, sebentuk perutusan kita di zaman ini. Bagaimana kita menerjemahkan kerahmat tamahan itu di dalam zaman modern ini dengan berbekal pada himbauan Tuhan Yesus. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Di sekitar kita, saudara sekalian, semakin banyak orang asing. Bukan orang asing bule-bule yang datang sebagai turis. Bukan hanya itu, tetapi orang asing dalam banyak pengertian. Orang-orang yang butuh perhatian. Orang-orang yang butuh sapaan. Orang-orang yang memang sedang mengalami kesepian atau kesendirian. Ada banyak bentuk orang asing di zaman kita ini. Semoga kita terpanggil untuk memberi secangkir air sejuk kepada mereka ini. Semoga gereja kita, komunitas kita juga semakin menjadi tempat yang nyaman bagi siapa saja yang kita pandang sebagai orang asing. Semoga gereja pintu-pintunya selalu terbuka. Pintu-pintu dalam arti harafiah maupun pintu-pintu dalam arti kiasan. Semoga pintu-pintu gereja kita selalu terbuka. Sehingga kalau ada orang asing yang sejenak ingin berteduh, ingin duduk dalam keheningan di gereja kita ini, mereka menemukan pintu-pintu gereja dalam keadaan terbuka. Dan semoga pintu-pintu gereja yang ada dalam hati kita, dalam keluarga kita, juga dalam keadaan terbuka sewaktu ada orang asing sedang mencari bantuan atau mencari tumpangan di dalam keluarga kita. Maka semoga panggilan Tuhan Yesus
yang mengajak kita untuk memberi secangkir air sejuk. Kita terjemahkan dalam situasi yang konkret dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga mereka mendapatkan kesegaran air sejuk sebagaimana para pasutri mendapatkan kesegaran janji perkawinan sewaktu mengucapkan penyegaran janji perkawinan pada pagi hari ini. Semoga penyegaran sungguh-sungguh bagi para pasutri merupakan secangkir air sejuk yang boleh diteguk lagi supaya kehidupan berkeluarga kembali menjadi segar. Nama Allah dipuji kini dan sepanjang masa.